Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Hari ini saya dan rekan-rekan saya dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil dari produk kami yang berjudul Sumsume. Nah, masuk ke latar belakang, bubur sumsum merupakan makanan tradisional Indonesia yang identik dengan cita rasa sederhana dan segmen usia tertentu. Di sisi lain, konsumen muda atau Gen Z cenderung menyukai produk dengan tampilan yang menarik, konsep personalisasi, serta nilai kekinian. Hal ini menciptakan peluang untuk mengembangkan bubur sumsum menjadi produk dessert modern tanpa meninggalkan nilai tradisionalnya. Kami juga terinspirasi dari ketan susu dan pancong lumer yang membuktikan bahwa makanan tradisional dapat diterima di pasar modern jika dikemas dengan konsep yang tepat. Sumsume juga menghadirkan bubur sumsum sebagai comfort food tradisional dengan versi yang kekinian. Nah, selanjutnya, pada tahap understand, kami menggunakan metode 5W dan 1 How untuk memahami kondisi dan kebutuhan konsumen muda terhadap bubur sumsum. Hasil wawancara menunjukkan bahwa bubur sumsum memiliki rasa yang enak, namun kurang diminati karena tampilannya yang sederhana dan minimnya variasi. Target pengguna adalah mahasiswa Gen Z usia 18 hingga 25 tahun yang aktif dan peduli pada visual makanan. Mereka juga biasanya membeli dessert di area kampus, kafe kecil, maupun melalui platform online. Konsumen mencari dessert yang praktis, estetik, dan sesuai tren tanpa meninggalkan rasa yang familiar. Selanjutnya, kami menggunakan metode 5Y. Metode 5Y ini adalah untuk menemukan akar permasalahan bubur sumsum yang kurang diminati anak muda karena tampilannya yang kurang menarik. Hal ini disebabkan oleh penyajian yang masih konvensional dan minimnya inovasi. Bubur sumsum dianggap sebagai makanan lama karena tidak mengikuti tren konsumen muda. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa akar permasalahan utamanya adalah kurang inovasi yang relevan dengan Gen Z. Nah, di sini pada tahap observe persona user, persona adalah representasi pengguna ideal yang dibuat berdasarkan data nyata untuk dari wawancara persona, membantu tim memahami siapa pengguna, apa kebutuhannya, dan apa inti poinnya. Di sini ada ketiga persona kami. Pertama ada Muhammad Farel, adalah mahasiswa yang mencari dessert sebagai self-reward, menyukai makanan yang praktis, mudah diakses, dan memiliki tampilan yang menarik. Kedua, ada Vicky Aulia, adalah konsumen yang menyukai makanan tradisional dengan rasa otentik, namun mengutamakan kebersihan dan kemasan yang modern. Ketiga, ada Priska Aulia, adalah konsumen yang sangat memperhatikan visual dan tren media sosial, dan tertarik pada dessert yang estetik dan kekinian. Masuk ke tahap masih di tahap observe dengan tools Empty Map. Empty Map adalah Empty Map digunakan untuk memahami perasaan, pikiran, dan perilaku pengguna berdasarkan hasil wawancara dan observasi. Metode ini membantu tim merancang solusi yang human center, bukan berdasarkan asumsi pribadi. Hasil dari Empty Map menunjukkan bahwa pengguna menyukai rasa bubur sumsum, tetapi merasa tampilannya tuh terlalu sederhana, kurang estetik, dan sulit ditemukan. Pengguna berharap bubur sumsum hadir dengan kemasan modern, tampilan menarik, dan mudah diakses agar sesuai dengan gaya hidup anak muda. Selanjutnya, masih dalam tahap observe menggunakan tools Customer Journey. Customer Journey sendiri adalah map yang menggambarkan alur dan pengalaman pengguna sejak mengenal produk hingga setelah mengonsumsinya. Customer journey dimulai dari awal awareness saat konsumen melihat produk di media sosial lalu muncul interest karena konsep dan tampilan yang menarik. Ketertarikan tersebut mendorong purchase, dilanjutkan dengan experience saat menikmati rasa dan visual produk, hingga akhirnya konsumen melakukan share ke media sosial. Perkenalkan, saya Tika Terausnaini. Di sini saya akan menjelaskan pada tahap define, idea, prototype, hingga test. Nah, di sini saya akan menjelaskan pada tahap define terlebih dahulu dengan tools context mapping. Pada tahap define, kami menggunakan metode context mapping untuk memahami konteks kehidupan pengguna secara menyeluruh.
Konteks mapping membantu kami melihat kebiasaan, kebutuhan, keinginan, hingga tantangan konsumen terkait bubur sumsum sebagai produk tradisional. Dari analisis ini, kami mengelompokkan beberapa aspek utama seperti environment, economy and efficiency, policy and system, needs and desire, hingga challenge dan uncertainties. Hasilnya menunjukkan bahwa bubur sumsum memiliki potensi besar karena menggunakan bahan alami yang ramah lingkungan, biaya produksi relatif rendah, serta didukung oleh kebijakan pengembangan UMKM kuliner. Namun, tantangan utama yang kami temukan adalah daya tahan produk yang singkat, serta perubahan selera pasar yang cepat, khususnya di kalangan generasi muda. Temuan ini menjadi dasar bagi kami untuk merancang inovasi produk yang tetap mempertahankan nilai tradisional, tetapi relevan secara visual dan pengalaman konsumsi. Oke, next setelah memahami konteks permasalahan, kami masuk ke tahap ideate menggunakan metode brainwriting 635. Metode ini memungkinkan setiap anggota tim menuangkan ide secara tertulis, sehingga semua gagasan dapat muncul tanpa dominasi satu orang. Dari proses ini, kami mengevaluasi berbagai ide pengembangan produk, lalu menyaringnya berdasarkan relevansi dengan kebutuhan pasar dan tren saat ini. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa ide yang paling kuat adalah sumsumi, yaitu bubur sumsum yang dikembangkan sebagai dessert modern dengan konsep mix and match. Konsep ini menggunakan rasa tradisional dengan elemen kekinian, baik dari sisi topping, visual, maupun branding, sehingga lebih menarik bagi target pasar Gen Z. Selanjutnya, kami melakukan brainstorming untuk memperkaya dan mengembangkan ide terpilih. Brainstorming dilakukan secara terbuka tanpa penilaian di awal, sehingga tim bebas mengeksplorasi berbagai kemungkinan inovasi. Dari proses ini, kami menghasilkan banyak ide terkait variasi topping, rasa, kemasan, hingga strategi pemasaran. Melalui tahap clustering dan analisis findings, ide-ide tersebut kemudian disusun menjadi konsep yang lebih terarah dan aplikatif. Proses ini menegaskan bahwa kolaborasi tim, keterbukaan terhadap ide baru, dan keberanian bereksperimen sangat berperan dalam menghasilkan solusi yang inovatif dan relevan dengan permasalahan awal. Lalu, untuk menentukan ide terbaik, kami menggunakan metode dot plotting. Metode ini membantu tim memprioritaskan ide berdasarkan tingkat inovasi, kelayakan implementasi, serta nilai tambah bagi pengguna. Hasil dot plotting menunjukkan bahwa ide dengan suara tertinggi adalah bubur sumsum berlapis ala parfait dengan topping seperti fruit sauce, saus krim, cincau, boba, mutiara, dan potongan buah. Selain itu, konsep visual colorful layer menggunakan cup bening pastel, serta slogan Mix It, Match It, Love It menjadi elemen utama yang dipilih. Temuan ini menunjukkan bahwa tim tidak hanya memilih ide yang menarik secara visual, tetapi juga realistis untuk diproduksi dan sesuai dengan karakter target pasar Gen Z. Berdasarkan ide terpilih, kami kemudian mengembangkan prototipe berupa MVP atau Minimum Viable Product. Prototipe ini berupa bubur sumsum dengan resep dasar klasik yang tetap mempertahankan cita rasa autentik. Produk ini disajikan dalam cup bening food grade dengan 2 atau 3 pilihan topping kekinian, sehingga tampil modern, praktis, dan higienis. Fitur utama dari MVP ini meliputi rasa tradisional dan modern, topping yang variatif, kemasan estetik, serta kemudahan akses, khususnya di area kampus atau asrama. Prototipe ini dirancang sebagai bentuk awal produk yang siap diuji langsung ke konsumen. Pada tahap tes, kami menggunakan metode feedback capture grid untuk mengumpulkan dan mengelompokkan respons pengguna. Feedback yang kami kumpulkan meliputi hal yang disukai, tidak disukai, pertanyaan, dan ide pengembangan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa produk diterima dengan baik oleh responden, inovasi topping, tampilan visual, dan kemasan dinilai menarik tanpa menghilangkan cita rasa asli bubur sumsum. Selain itu, tidak ditemukan masukan negatif yang signifikan dan responden tidak mengajukan pertanyaan lanjutan. Berdasarkan hasil ini, produk Sumsumi dinyatakan layak untuk dilanjutkan ke tahap pengembangan atau pemasaran berikutnya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tika Kurniati Fatoni dan di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai produk kami yakni Sumsumi dari Lean Canvas sampai dengan kesimpulan.
Masuk ke tahap reflect Lean Canvas. Lean Canvas digunakan untuk merefleksikan model bisnis sumsumnya secara ringkas, mulai dari masalah hingga potensi pendapatan. Adapun masalah yang kami temukan, yakni bubur sumsum dianggap jadul dan kurang menarik bagi Gen Z, dikarenakan minim variasi rasa dan visual, sehingga produk bubur sumsum selama ini kalah bersaing dengan dessert modern. Adapun solusi yang kami berikan yakni bubur sumsum layered ala perfect dengan topping modern dan kemasan estetik. Target pasar yang kami tuju yakni Gen Z dan mahasiswa usia 18-25 tahun, terutama mereka pecinta dessert estetik dan kekinian. Unique value proposition atau sesuatu yang unik dari produk kami yakni dessert bubur sumsum kekinian dengan konsep mix and match, tampilan estetik, dan rasa tradisional modern. Channels pemasaran yang akan kami lakukan berawalkan dengan tayangan bazar, media sosial, Instagram dan TikTok, event kampus, dan platform online delivery. Revenue streams atau penjualan atau pendapatan yang akan kami hasilkan dari produk ini dari penjualan per cup dan paket bundle, range harga 12.000 sampai dengan 15.000 rupiah. Masuk ke tahap prototipe lanjutan, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep produk dan visual dari Sumsumi. Sumsumi dirancang sebagai bubur sumsum tradisional dengan pendekatan modern. Logo dibuat dengan bentuk sederhana dan playful untuk mempresentasikan kesan ramah, fun, dan kekinian, sehingga mudah diingat oleh anak muda. Adapun pemilihan varian dan warna yang colorful bertujuan untuk menambahkan daya tarik visual, memberi kesan ceria, serta membuat produk terlihat lebih estetik dan instagramable. Setiap varian warna juga mempresentasikan rasa yang berbeda, sehingga konsumen dapat merasakan pengalaman visual dan rasa sekaligus. Sumsumi memiliki 3 varian. Yang pertama basic, kedua mix, dan ketiga special. Adapun yang basic, versi ini adalah paket paling sederhana tapi tetap lengkap. Dalam satu porsi, pelanggan akan mendapatkan bubur sumsum light warna-warni sebagai base, lalu 3 topping utama, yaitu saus buah, boba atau cincau atau mutiara, serta 2 scoop vanilla es krim. Yang kedua yakni versi mix, versi ini lebih beragam dan lebih ramai toppingnya dibanding versi 1. Isi porsinya terdiri dari bubur sumsum layer warna-warni, 3-4 topping, biasanya kombinasi buah plus topping tekstur. Contoh, boba, vanilla ice cream, mutiara, strawberry atau mango, dan saus buah. Dan versi yang ketiga yakni spesial. Versi ini adalah paling penuh dan paling premium, dan paling cocok di harga 15.000. Fokusnya ada pada topping tertentu yang dibuat lebih banyak, misalnya versi cincau. Versi cincau ini cincaunya lebih dominan, di mana ada di atas dan ada di bawah, serta tetap menggunakan base bubur sumsum. Adapun untuk strategi pemasaran awal dari produk Sumsumi, kami akan melakukan selling, keikutsertaan di berbagai tenan bazar dan lingkungan kampus guna mengenalkan dan membangun familiaritas produk Sumsumi kepada masyarakat. Strategi ini kemudian diselingi dengan promosi digital melalui media sosial seperti TikTok untuk memperluas jangkauan audiens dan mengingatkan daya tarik produk secara visual. Dan di sini kami menyediakan 4 varian packaging. Untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, kami menyediakan beberapa pilihan packaging dengan model dan harga yang beragam. Ada yang 6.000, 4.000, 3.000, dan gratis. Iterasi dan perbaikan. Setelah kami melakukan uji coba dan mendapatkan beberapa evaluasi dari proses sebelumnya, ada berbagai macam perubahan yang kami lakukan, di antaranya menyederhanakan jumlah varian rasa agar mudah diterima pasar. Kedua, fokus pada 6 fitur utama sedot voting. Ketiga, menyesuaikan ukuran cup agar praktis dan terjangkau. Yang terakhir, memperkuat branding dengan slogan Mix Your Mood.
Dan dari perubahan-perubahan tersebut, kami mendapatkan pembelajaran. Di antaranya, tidak semua ide harus diwujudkan sekaligus. Visual dan kemasan memiliki pengaruh besar terhadap minat beli, dan yang terakhir, feedback pengguna membantu menyaring ide yang paling relevan. Hasil dan dampak. Hasil dan dampak dari produk Sumsumi ini, adapun luaran proyek yang kami hasilkan, yakni Sumsumi, bubur sumsum kekinian, dan kami menyiapkan desain MVP layered dessert, topping modern, kemasan cup bening, dan kami juga menyiapkan konsep branding dan promosi digital. Adapun dampak yang kami harapkan di sini, kami dapat meningkatkan minat Gen Z terhadap makanan tradisional, mengangkat nilai bubur sumsum sebagai dessert modern, dan mendukung pelestarian kuliner lokal melalui inovasi. Tantangan. Langkah selanjutnya. Nah, di sini kami akan melakukan uji coba produk skala kecil dari lingkungan kampus, dari bazar-bazar, dan sebagainya. Kedua, validasi rasa, harga, dan kemasan. Ketiga, promosi awal melalui media sosial. Dan yang terakhir, kerjasama dengan tenan kampus atau UMKM. Lini masih singkat yang akan kami lakukan pada bulan pertama, uji coba dan evaluasi produk. Dan pada bulan kedua, penyempurnaan resep dan kemasan, dan pada bulan ketiga, soft launching pada tenan bazar dan promosi digital. Dan dalam mengimplementasikan produk ini, kami melihat beberapa tantangan, di antaranya bagaimana kami menjaga rasa tradisional agar tidak hilang, bagaimana kami menyesuaikan harga dengan daya beli mahasiswa, dan bagaimana kami mengubah persepsi jadul menjadi kekinian. Dan dari tantangan-tantangan tersebut, kami mendapatkan pembelajaran utama, di antaranya inovasi tidak harus menghilangkan nilai tradisi. Kedua, pendekatan design thinking membantu memahami kebutuhan nyata pengguna. Dan yang terakhir, kolaborasi tim dan feedback pengguna sangat krusial. Penutup. Kesimpulan, Sumsumi berhasil menjawab permasalahan rendahnya minat Gen Z terhadap bubur sumsum dengan menghadirkan inovasi visual, rasa, dan pengalaman konsumsi modern tanpa meninggalkan nilai tradisional. Rekomendasi, melakukan uji pasar lanjutan, mengembangkan varian musiman, memperkuat strategi promosi digital berbasis UGC atau User Generated Content, dan yang terakhir, menjadikan Sumsumi sebagai brand dessert tradisional modern berkelanjutan. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya dari kelompok 9 dengan produk Sumsumi bubur sumsum kekinian.